Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Ziana Zamrudah dari kelas 2020A Prodi Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Hai, dan aku Miftahul Jannah dari kelas 2020A Prodi Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Tahukah kalian, di dalam tubuh kita terdapat beberapa sistem yang mampu menjaga tubuh kita dan metabolisme kita agar tetap seimbang melalui sistem pengeluaran. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Ziana Zamrudah akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sistem ekskresi pada manusia? Ya, sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Sistem pengeluaran dalam tubuh kita terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah sistem defekasi. Sistem defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa zat pencernaan, yaitu contohnya adalah feses. Dan yang kedua adalah sistem sekresi. Sistem sekresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh kita, seperti enzim dan hormon. Dan yang terakhir yaitu sistem ekskresi, adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Contohnya seperti urin, keringat, CO2, H2O, dan cairan empedu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kacamata berembun saat kita bernafas. Dan yang kedua yaitu sering buang air kecil saat cuaca dingin. Dan yang terakhir yaitu berkeringat saat panas. Sistem ekskresi berguna untuk menjaga kadar zat metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan yang bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Lalu, apa saja sih alat-alat ekskresi yang ada di dalam tubuh kita? Alat ekskresi ada 4, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Alat ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Di bawah ini terdapat gambar ginjal. Manusia memiliki 2 buah ginjal yang letaknya di sebelah kanan dan kiri tulang pinggung di dalam rongga perut. Seperti yang kita lihat, posisi ginjal kanan lebih rendah daripada posisi ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Gambar di bawah ini menjelaskan posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh, termasuk terhubung dengan saluran urin atau yang biasa disebut dengan ureter, kantung kemih, serta uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, calyx, kapsul fibrous, pelvis renalis, dan ureter. Dan ginjal sendiri juga terhubung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Namun, secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu korteks yang terdiri dari nefron, dan yang kedua yaitu medula yang terdiri dari tubulus contortus dan collectivus, dan yang terakhir adalah pelvis renalis. Sebagai salah satu organ sistem ekskresi, ginjal berfungsi sebagai pembentukan urin. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu filtrasi yang terjadi di glomerulus, yang kedua reabsorpsi yang terjadi di tubulus proksimal, dan yang ketiga augmentasi yang terjadi di tubulus distal. Kemudian hasil-hasil ekskresi tersebut dikumpulkan di tubulus collectivus. Yuk mari kita kupas satu persatu proses filtrasi atau penyaringan, proses reabsorpsi atau penyerapan, dan proses augmentasi atau penambahan. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan. Pada proses ini terjadi penyaringan darah di glomerulus yang menghasilkan urin primer yang terdiri dari glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Contohnya yaitu air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klor, menghasilkan urin sekunder dan tempatnya di tubulus proksimal. Yang ketiga yaitu proses augmentasi atau penambahan.
terjadi penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi dan menyerap kelebihan air atau ADH, menghasilkan urin sesungguhnya yang terdiri dari air, urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam mineral, dan zat warna empedu yang terjadi di tubulus distal. Tahukah kalian, banyak banget loh faktor yang mempengaruhi urin kalian. Salah satunya yaitu hormon antidiuretik, cuaca atau suhu, gaya hidup dan aktivitas kalian, usia, kondisi tubuh kalian, dan jumlah air yang kalian minum dalam kehidupan sehari-hari. Organ sistem ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh. Seluruh permukaan tubuh rata-rata ditumbuhi oleh rambut. Ingat ya, rambut, bukan bulu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur kulit. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Terdiri dari lapisan kulit ari, lapisan tidak berpigmen dan tidak berinti, lapisan berpigmen, lapisan sel duri, dan lapisan pembentuk sel-sel baru. Yang kedua yaitu lapisan dermis, yang terdiri dari akar rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan pembuluh syaraf. Yang terakhir yaitu hipodermis. Hipodermis adalah jaringan ikat bawah kulit atau lemak yang berfungsi menahan suhu tubuh dan sebagai cadangan makanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses pembentukan keringat. Diawali dari suhu tubuh yang meningkat yang menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah. Pelebaran pada pembuluh darah tersebut akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus atau sistem syaraf pusat. Hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim tersebut memberikan respon kepada kelenjar keringat agar mengambil garam dan sisa-sisa zat metabolisme. Kemudian, pori-pori kulit akan terbuka dan dihasilkanlah keringat. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah keringat. Yang pertama yaitu aktivitas tubuh, yang kedua yaitu suhu atau cuaca, yang ketiga yaitu kondisi kesehatan, dan yang terakhir yaitu emosi. Alat ekskresi berikutnya yaitu hati. Tahukah kalian, hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di sebelah atas abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh kita terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Kemudian ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri dari banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna biru hijau. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu akan diekskresikan di dalam tubuh serta memberikan warna kekuningan pada urin dan feses. Alat ekskresi yang terakhir yaitu paru-paru. Tubuh kita memiliki paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea,
bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan uap air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru. Kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus, lalu dikeluarkan melalui lubang hidung. Jika organ ekskresi tidak berjalan sebagai mestinya, maka akan terjadi gangguan di dalam tubuh kita. Gangguan yang terjadi pada ginjal antara lain diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, nefritis, dan batu ginjal, yaitu pengendapan kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal. Dan gangguan pada kulit dapat berupa munculnya jerawat, alergi, yaitu infeksi karena bahan makanan yang dimakan, dan munculnya kudis. Gangguan pada hati misalnya hepatitis, yaitu pembengkakan hati oleh virus, sifosis yang menghasilkan guratan pada hati, dan Wilson, yaitu penyakit turunan karena tingginya kadar zat tembaga di dalam tubuh. Sedangkan gangguan yang terjadi pada paru-paru dapat berupa asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan, kanker paru-paru, emfisema, yaitu kerusakan alveolus, dan TBC. Oke teman-teman, demikian cara kerja alat-alat ekskresi yang ada di dalam tubuh kita. Bisa dipahami ya?